Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan yang sehat, kuat, dan tentunya tetap antusias ya untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah teman-teman, sebelum kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan, yuk kita mau sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kesempatan yang begitu luar biasa kami bisa berkumpul bersama secara virtual. Tapi kami percaya Engkau tetap hadir di dalam kehidupan kami pada pagi hari ini. Tuhan, tiba saatnya kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan kiranya berkati hamba-Mu yang berbicara, adik-adik teman-teman yang ada di rumah, dimanapun mereka berada yang sedang mendengarkan, supaya kami sama-sama belajar dan mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Nah teman-teman, pandemi COVID-19 yang telah meluluh lantakkan dunia mendorong banyak perkembangan teknologi komunikasi untuk menjawab kebutuhan sosial manusia. Kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, kita manusia sebagai makhluk sosial maksudnya, memiliki kebutuhan untuk bisa berinteraksi, berkomunikasi, dan berrelasi dengan sesama. Namun karena pandemi COVID-19, kita semua harus mengalami fase isolasi mandiri, yaitu fase PSBB, gak cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia. Nah akibatnya teman-teman, tingkat masalah kesehatan mental di Indonesia dan di seluruh dunia tuh meningkat, seperti gangguan kecemasan, depresi, bahkan sampai gangguan tidur. Banyak orang yang mengalami hal tersebut. Nah salah satu penyebabnya adalah karena kita sebagai makhluk sosial, kita tidak mendapatkan kebutuhan sosial tersebut, yaitu untuk bisa berinteraksi, berkomunikasi, dan berrelasi dengan sesama. Itu sebabnya perusahaan-perusahaan ini, perusahaan media sosial, perusahaan komunikasi, apapun itu, mereka membuat perkembangan-perkembangan teknologi yang bisa menolong kita berinteraksi dan berrelasi dengan sesama secara online. Kita bisa lihat contohnya ada Zoom, Google Meet, Skype, WhatsApp video, dan lain sebagainya. Banyak banget aplikasi-aplikasi komunikasi yang terbaru. Dan yang paling terkini kita tahu ada aplikasi atau satu platform ya, sebenarnya lebih tepatnya disebut platform digital baru, yaitu Metaverse. Wah. Nah teman-teman, adik-adik semua, gimana nih tentang Metaverse? Apakah teman-teman atau adik-adik setuju dengan adanya era baru, era Metaverse, atau teman-teman atau adik-adik yang sedang nonton ini justru menolak kehadiran Metaverse? Ya, memang untuk sesuatu yang baru tentu ada pro dan kontranya. Tapi kita tidak bisa langsung judgmental sebelum kita kenal dulu nih objek yang mau kita nilai, apakah itu baik atau buruk. Itu sebabnya teman-teman, hari ini kita akan sama-sama belajar apa sih itu Metaverse, what could be so good about Metaverse, dan what could be so bad about Metaverse. Nah teman-teman, yang pertama, apa sih itu Metaverse? Metaverse adalah sebuah istilah yang muncul pertama kali itu dalam satu buku novel yang ditulis oleh Neil Stephenson dalam bukunya yang berjudul Snow Crash pada tahun 1992, sekitar 30 tahun yang lalu. Bayangkan teman-teman, ternyata istilah Metaverse itu muncul 30 tahun lalu dalam sebuah buku novel yang tentunya sebenarnya itu hanya karya imajinatif penulisnya saja. Tapi bayangkan, dari sebuah karya imajinatif yang mungkin dia nggak expect bakal sebesar ini, bisa menjadi sebuah realita yang mengguncang dunia. Nah anyway teman-teman, apa sih arti kata Metaverse? Kalau kita bedah katanya nih, Metaverse itu terdiri dari dua kata, yaitu meta dan verse. Meta artinya beyond atau melampaui, dan verse itu diambil dari kata universe yang artinya semesta. Kalau kita terjemahkan secara harfiah, maka Metaverse adalah semesta yang melampaui semesta, gitu ya teman-teman. Kira-kira terjemahan literalnya seperti itu. Atau kalau kita mau kasih definisi yang lebih mudah, Metaverse juga dapat diartikan sebagai a shared virtual space beyond the universe. Jadi ruang berbagi virtual yang melampaui semesta yang ada, semesta realita, yang kemudian di-expand, diperluas menjadi semesta digital, yang sekarang kita sebut sebagai Metaverse. Nah teman-teman, Facebook dalam press release-nya mendefinisikan Metaverse sebagai berikut. The Metaverse is a set of virtual spaces. Jadi jelas ya, Metaverse itu adalah sebuah ruang virtual where you can create and explore with other people who aren't in the same physical space as you. Jadi teman-teman, Metaverse ini perlu kita pahami itu bukan aplikasi ya. Jadi dia betul-betul sebuah platform, sebuah ruang virtual yang baru di mana kita bisa mencipta dan mengeksplorasi sesuatu dengan
banyak orang yang tidak hadir secara fisik dengan diri kita saat ini. You will be able to hang out with friends, work, play, learn, shop, create, and more. Kita bisa melakukan apa aja teman-teman. Kita bisa hang out, nongkrong secara online, sama-sama teman-teman kita, bekerja, belajar, semua bisa dilakukan dalam dunia metaverse ini. Tapi yang perlu kita perhatikan teman-teman, it is not necessarily about spending more time online. It's about making the time you do spend online more meaningful. Jadi teman-teman jelas ya di sini bahwa metaverse itu bukan bertujuan supaya kita lebih lama menggunakan waktu kita dalam dunia online. Tapi kalau di sini kan dia pakai bahasa kiasan untuk membuat waktu online kita tuh bermakna. Dengan kata lain, sebenarnya tujuan metaverse dibuat adalah supaya kita terikat, terhisap ke dalam dunia digital sampai bisa melupakan realita yang ada di dalam dunia nyata sekarang ini. Nah teman-teman, jadi kita harus memahami bahwa metaverse ini bukan sekedar aplikasi, bukan sekedar ruang virtual baru, tapi Kak Joshua mau mendefinisikan bahwa metaverse ini adalah cara baru, gaya hidup baru, bahkan dunia virtual yang baru di mana kita dapat berinteraksi secara real, dan tanda kutip secara real artinya di waktu yang bersamaan dan dengan orang yang betulan ada, tapi di tempat yang non fisik, dengan orang-orang yang secara fisik tidak bersama-sama dengan kita. It is a new era. Ini adalah sebuah masa yang baru teman-teman. Gak cuma tentang perkembangan teknologi, tapi permulaan masa yang baru. The era of metaverse. Nah teman-teman, Kak Joshua punya 2 referensi film supaya teman-teman bisa memahami apa sih itu dunia metaverse, Kak. Nah yang pertama tuh ada film yang judulnya Ready Player One. Nah ini buat teman-teman yang masih teens cocok banget nonton film ini, karena film ini mengisahkan seorang remaja yang secara virtual dia punya avatar yang bagus banget, avatarnya berprestasi bahkan jadi populer di dunia metaverse-nya, tapi dalam kehidupan nyatanya dia adalah seorang remaja yang mengalami pergumulan-pergumulan seperti remaja pada umumnya. Atau yang kedua buat teman-teman yang mungkin sudah beranjak youth gitu ya, yang sudah 17 tahun ke atas ya, mesti dipahami 17 tahun ke atas only, 17 plus boleh nonton The Matrix. Karena Matrix ini lebih kompleks filmnya dan memang ada adegan-adegan yang terlalu kasar gitu ya, nggak boleh buat teman-teman yang under 17. Nah, anyway teman-teman, lewat film ini kita bisa, 2 film ini kita bisa belajar apa sih itu dunia metaverse. Ada gambaran, sedikit gambaran tentang dunia metaverse di masa depan kelak akan seperti apa. Nah teman-teman, selanjutnya setelah kita tahu nih metaverse kira-kira dapat ya gambarannya tentang ruang virtual di mana kita bisa berbagi, maka selanjutnya kita mau belajar what could be so wrong about metaverse. Apa sih yang bisa, kemungkinan terburuk yang bisa terjadi dalam dunia metaverse. Nah teman-teman, yang pertama, metaverse ini bisa menjadi sarana untuk escape from reality, menjadi sarana untuk lari dari kenyataan. Nah sekarang aja kita belum masuk dunia metaverse, Kak Joshua udah sering lihat ya, banyak anak muda, remaja, youth gitu, bahkan dewasa muda yang seperti Kak Joshua banyak yang melarikan diri ke dalam dunia digital, dalam dunia sosial medianya, dalam dunia game dan lain sebagainya. Nah Neil Stephenson dalam novelnya tersebut dia juga mengatakan bahwa metaverse kelak akan menggantikan keberadaan internet. Jadi ini benar-benar suatu tempat yang baru, digital environment yang baru di mana kita terhisap hidup, bahkan hidup ya di dalamnya teman-teman. Nah Kak Joshua akan jelaskan sedikit gimana sih caranya metaverse ini bisa membuat kita berinteraksi di dalamnya, hidup di dalamnya, bahkan sampai-sampai membuat realita kita tuh menjadi bias ya. Pandangan kita tentang realita kehidupan bisa menjadi bias dalam penggunaan yang terlalu ekstrim dari penggunaan metaverse tersebut. Nah teman-teman, digital environment ini mempunyai 2 aspek. Yang pertama itu ada augmented reality. Apa sih augmented reality? Yaitu teknologi yang memungkinkan kita menambahkan unsur digital ke dunia maya. Contohnya apa sih? Contohnya filter Instagram gitu ya. Atau dulu ada game Pokemon Go gitu yang sempat kita bikin seminarnya juga di gereja dan lain sebagainya. Jadi yang penting prinsipnya adalah menambahkan unsur digital ke dunia nyata. Yang kedua, kita bisa menggunakan teknologi virtual reality atau VR. Teknologi ini menghadirkan realita maya di tengah-tengah dunia nyata. Nah teman-teman, aplikasi VR itu apa sih? Yang kalau sekarang kita bisa lihat paling banyak digunakan tuh goggles ya, yang kayak kacamata gede gitu. Terus ada headsetnya juga buat telinganya. Dan kita ketika pakai alat itu kita benar-benar kayak merasakan kita di dunia yang baru gitu ya, kurang lebih teman-teman. Dan ternyata nggak cuma goggles itu, kita juga bisa punya sarung tangan, bahkan treadmill khusus untuk virtual reality.
supaya kita bisa merasakan nih, panca indera kita bisa merasakan dunia virtual tersebut. Minimal pendengaran, penglihatan, dan sentuhan kita tuh bisa merasakan dunia digital tersebut. Nah teman-teman, yang perlu kita perhatikan di sini adalah ada spirit atau semangat untuk menghadirkan dunia maya ke dunia nyata, dan sebaliknya menghadirkan dunia nyata ke dalam dunia maya. Akibatnya realita tentang kehidupan tuh menjadi bias, menjadi kabur gitu. Dalam penggunaan yang paling ekstrim dari metaverse ini, prediksi Kak Joshua, kelak manusia nggak akan bisa menjelaskan realita kehidupan yang sejati itu yang mana, karena yang digital, yang virtual sama yang nyata tuh menjadi satu gitu teman-teman. Dan semua ini bisa diakses lewat alat-alat tadi, Google, sarung tangan, dan treadmill VR tersebut teman-teman ya. Nah, saking hidupnya metaverse sampai-sampai disebut sebagai an inevitable alternative to reality. Jadi metaverse ini adalah sebuah realitas alternatif yang tidak dapat dihindari. Nah teman-teman, seperti yang sudah Kak Joshua jelaskan tadi ya, bahwa ada pembiasan gitu, ada bias itu apa ya, jadi nggak jelas gitu yang nyata yang mana, yang nggak nyata yang mana. Kita tahu ya, dunia virtual, senyata-nyatanya dunia virtual itu nggak nyata, nggak hadir secara fisik. Tapi ketika kita masuk dunia metaverse dengan sentuhan, rangsangan sentuhan tadi, terus penglihatan dan lain sebagainya lewat teknologi VR dan AR, ini kemudian menjadi kabur realita kehidupan kita teman-teman. Ini sisi ekstrimnya teman-teman ya. Nggak harus selalu sampai se-ekstrim itu, tapi ini sisi ekstrim dari metaverse gitu, kalau kita menggunakannya secara berlebihan. Nah teman-teman, Pendeta Daniel Lukito, seorang dosen di STT Saat Malang, dia bilang gini teman-teman, metaverse sengaja dirancang sejajar dan mirip dengan kehidupan yang nyata, dan tanda kutip ya, yang sebenarnya tidak real. Artinya pihak yang memakainya akan merasa memasuki sebuah pengalaman yang real namun sekaligus tidak real ya. Jadi dalam penglihatannya, dalam sentuhannya, dalam perasaannya dia merasakan nih dunia yang real, tapi sebenarnya kan tidak, itu hanya dunia virtual teman-teman. Dan apa sih dampak buruknya kalau kita nggak bisa bedain mana yang real, mana yang enggak? Nah ini dampak buruknya teman-teman, manusia semakin merasa tidak puas dan semakin berusaha lari dari kenyataan menuju lingkungan futuristik yang bagi kita adalah suatu yang ideal, terkendali menurut pemikiran dan benak kita. This is the future teman-teman. Ini adalah masa depan yang akan kita hadapi ke depannya. I hope teman-teman yang nonton video ini, ketika kalian kelak hidup, dan tanda kutip ya, hidup di era metaverse, ingatlah yang nyata, yang real, yang fisik saat ini teman-teman. Jangan sampai nanti kita bingung mana sih yang real dan yang gak real. Nah teman-teman, hard truth-nya ini teman-teman, sekalipun dalam sejangka waktu kita bisa lari dari kenyataan, tapi sebenarnya kita tidak bisa melarikan diri dari akibat-akibat yang kita tuai dari tindakan escape from reality tersebut teman-teman. Artinya apa yang kita lakukan secara virtual dalam dunia nyata tuh bisa ada dampak realnya. Jadi berhati-hatilah menggunakan teknologi yang ada saat ini, nggak cuma metaverse ya, dalam teknologi yang kita punya saat ini pun kita juga perlu berhati-hati teman-teman. Beberapa waktu lalu kita tahu karena ada kasus binary option itu ya teman-teman, kita tahu kan tuh uangnya bermain secara digital ya, cryptocurrency itu bermain secara digital gitu. Tapi dampaknya kita lihat sekarang, mereka yang menjual produk tersebut, produk ekonomi tersebut, akhirnya harus ditangkap polisi karena ternyata ada indikasi penipuan di dalamnya. Nah teman-teman, apa sih yang kita katakan tentang hal ini, tentang escape from reality? Yang pertama, kita harus menyadari teman-teman bahwa manusia tidak diciptakan untuk terisolasi, tapi berelasi. Ya teman-teman, manusia diciptakan bukan untuk terisolasi, tapi untuk berelasi. Dalam Kejadian 2 ayat 18 kita bisa lihat Tuhan Allah mengatakan bahwa manusia itu tidak baik kalau dia seorang diri saja. Makanya Tuhan menciptakan Hawa. Nah ini seringkali ayatnya kan buat orang-orang yang mau pacaran, buat orang-orang yang mau nikah, tapi nggak juga teman-teman. Di sini intinya adalah Tuhan menciptakan manusia untuk berelasi dengan sesamanya. Kalau memang kita cuma membutuhkan Tuhan, Tuhan nggak akan ciptakan Hawa buat Adam teman-teman. Tuhan menginginkan bahwa manusia tuh nggak cuma berelasi dengan Tuhan, tapi manusia juga harus bisa berelasi dengan sesama. Ya teman-teman, itu yang perlu kita perhatikan. Jadi sekalipun melalui platform metaverse
kita dapat berinteraksi, berkomunikasi dengan banyak orang, namun hal tersebut tidak dapat menggantikan relasi yang real, intim, dan personal di dunia nyata. Nah teman-teman, contoh sederhananya, sekalipun teman-teman punya banyak teman online ya di Discord, di game, apapun itu aplikasi yang teman-teman gunakan, pertanyaannya, apakah mereka bisa memberikan pelukan yang hangat dari orang tua, dari saudara, atau dari teman-teman yang kita temui secara fisik? Apakah mereka bisa memberikan tepukan gitu ya di pundak kayak yuk bisa yuk gitu, atau bisakah mereka mendukung kamu seril itu gitu teman-teman? Gak bisa kan, mereka cuma bisa secara virtual. Itu sebabnya teman-teman gak bisa itu sebabnya teman-teman, teknologi secanggih apapun tidak bisa menggantikan hubungan yang real, intim, dan personal secara fisik atau nyata. Manusia membutuhkan kehadiran fisik dari manusia lainnya dalam hidup mereka. Menghilangkan salah satu aspek ini artinya melakukan tindakan dehumanisasi, yaitu tidak memanusiakan manusia. Dan teman-teman, dehumanisasi itu adalah pelanggaran yang paling berat dalam urusan hak asasi manusia. Kalau kita terlalu terkukung dalam dunia digital, nggak ada interaksi sama sesama di dunia fisik, sebenarnya kita sedang mendehumanisasi diri kita. Kita tidak memanusiakan diri kita sendiri. Gitu teman-teman. Yang kedua teman-teman, Kristus memberi teladan inkarnasi, bukan ekskarnasi. Yohanes 1 ayat 14. Kehadiran Kristus ke dalam dunia memberikan teladan bahwa Allah yang melampaui batas ya. Kak Jusuf pakai istilahnya Allah yang metaverse, kan metaverse artinya beyond universe. Dan Allah kita itu Allah metaverse loh teman-teman. Allah yang beyond universe. Allah yang metaverse ini mau hadir ke dalam universe manusia yang fisik, yang real, yang nyata, dalam rupa manusia, yaitu dalam tubuh, dalam bentuk tubuh yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan prinsip ini disebut dengan prinsip inkarnasi. Nah teman-teman perlu perhatikan, Kak Joshua singgung dikit tentang doktrin inkarnasi ini, karena mungkin jarang dibahas. Inkarnasi adalah Allah menjadi manusia dalam rupa Tuhan Yesus Kristus. Nah teman-teman, bedanya apa sih sama dewa-dewi lain? Bukankah di dalam kisah-kisah lain ada dewa-dewi yang menjelma jadi manusia gitu ya? Misalnya Zeus dewa petir, tahu ya, Zeus jadi manusia terus menikah sama manusia, lahir Hercules gitu. Nah apakah Kristus itu ya, Tuhan Yesus Kristus itu yang menjadi Allah, yang menjadi daging, menjadi manusia, apakah sama konsepnya seperti itu? Tentunya beda teman-teman. Tuhan Yesus Kristus tuh nggak cuma menjelma. Apa yang dilakukan oleh Zeus itu ya kurang lebih bisa menggunakan istilah menjelma juga ya teman-teman. Menjelma cuma mengambil rupa doang seperti manusia, tapi tidak tidak mengosongkan keilahiannya. Zeus ketika dia jadi manusia dia tetap bisa nyamberin petir gitu teman-teman. Tapi enggak, Tuhan Yesus waktu dia jadi manusia teman-teman, dia lahir dari kandungan seorang perawan Maria. Artinya dia pernah jadi bayi yang ada di dalam kandungan, dia pernah jadi bayi yang harus bergantung sama mamanya ketika dia lapar dan haus, dia pernah jadi kanak-kanak yang bandel juga dalam tanda kutip ya. Bukan artinya dia bandel yang kayak gimana, maksudnya dia pasti mungkin pernah lari-larian segala macam gitu ya teman-teman. Dan dia membutuhkan papa mamanya untuk kasih dia makan, kasih dia minum, kasih dia pendidikan dan lain sebagainya. Dia pernah menderita juga teman-teman ya. Pasti Tuhan Yesus waktu masih kecil pernah jatuh gitu ya, dia terluka. Atau semasa remaja mungkin dia juga pernah merasakan yang namanya ditinggalkan. Dan kita tahu di Alkitab pun dicatat dia bahkan dilupakan oleh orang tuanya gitu. Waktu mereka ke Bait Allah, pas pulang Tuhan Yesus ketinggalan di Bait Allah gitu ya teman-teman. Bahkan dia aja dilupakan oleh papa mamanya, itu pernah teman-teman. Nah sebegitunya Tuhan Yesus merapuhkan dirinya menjadi manusia. Dan ini bukan berarti dia menghilangkan keilahiannya, bukan teman-teman, tapi dia mengosongkan dirinya. Dia yang adalah Allah dalam rupa manusia itu dia mengosongkan dirinya supaya sama seperti manusia. Dan itu artinya dia betul-betul merasakan penderitaan yang kita alami. Dia merasakan kelaparan yang pernah kita alami, kehausan, kelelahan yang pernah kita alami dalam rupa manusia tersebut. Dan dengan semangat yang sama, semangat inkarnasi, kita nih orang-orang percaya, orang-orang Kristen juga dipanggil Allah untuk hadir di dalam dunia yang real ini, dunia yang nyata, yang fisik, untuk menjadi agen perubahan bagi dunia yang telah berdosa. Kita diselamatkan bukan untuk jadi bos yang duduk tunggu Tuhan Yesus datang, atau tunggu meninggal masuk surga terus happy-happy, hey. Enggak teman-teman. Ada tanggung jawab sosial yang
diberikan kepada kita sebagai anak-anak Allah untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Itu sebabnya dengan penggunaan metaverse yang berlebihan kita terasingkan dari dunia itu bukan cara yang tepat dalam meresponi anugerah Allah. Karena kita dipanggil untuk hadir membawa perubahan bagi dunia, atau bahasanya menjadi berkat bagi dunia yang fisik, yang real, yang nyata ini. Dan teman-teman, sedangkan metaverse memberi kesempatan bagi manusia untuk berekskarnasi. Ya, ekskarnasi bukan hanya berbicara tentang perpindahan aspek kehadiran secara fisik nih, tubuh jiwa kita nih, badan kita menjadi non fisik, dalam hal ini menjadi imajiner, menjadi sebuah avatar, melainkan juga semacam pelarian dari persekutuan orang kudus menuju pada lingkup pengetahuan rasionalitas semata. Jadi teman-teman, balik lagi, spirit escape from reality ini adalah sesuatu yang tidak align gitu, nggak sesuai dengan firman Tuhan, karena Tuhan menginginkan manusia gitu, orang percaya kita hadir secara fisik untuk bisa berinteraksi dan bertumbuh bersama dengan manusia lainnya. Intinya gini teman-teman, ketika Allah yang metaverse itu, yang melampaui batas, melampaui semesta, justru mau menjadi daging ya, menjadi tubuh gini, menjadi fisik ya, berinkarnasi, kok sekarang manusia justru melakukan kebalikannya. Manusia yang punya tubuh fisik, punya keterbatasan, justru pengen melampaui batas, pengen jadi sesuatu yang imajiner. Jangan-jangan dibalik semua ini ada prinsip untuk melampaui Allah. Jadi it's not about metaverse anymore, it's about being metahuman. Manusia yang melampaui keterbatasannya sebagai manusia yang fisik, yang terbatas ini teman-teman. Dan ini adalah bentuk-bentuk penghujatan kepada Allah. Ini sama seperti kita melempar Allah dari tahtanya teman-teman. Ini adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan dari dunia metaverse yang akan datang tersebut ya teman-teman. Tapi teman-teman, tentunya metaverse nggak selalu sesuatu yang buruk. Pasti dari sesuatu yang buruk ada yang baik. Selalu seperti itu. Dalam setiap perkembangan yang ada sepanjang sejarah, buruk dan baik itu selalu sepaket biasanya teman-teman ya. Nah kalau begitu, next adalah what could be so good about metaverse. Ya terlepas dari hal buruknya, apa sih yang baik dari metaverse ini? Nah, yang pertama teman-teman, metaverse membuka kesempatan yang lebih luas bagi orang yang bukan Kristen untuk bersentuhan dengan Injil. Dari data yang ada, diperkirakan 95% pengguna metaverse merupakan orang yang bukan Kristen. Wow, banyak banget, 95%. Mereka bukan Kristen teman-teman. Angka yang sangat fantastis. Artinya metaverse dapat menjadi ladang basah bagi pelayanan kita. Kalau teman-teman bilang, "Kak, aku mau menjawab panggilan Tuhan, aku mau melayani Tuhan," hadirlah dalam dunia metaverse. Tapi ingat, dengan batasan-batasan tertentu. Jangan cuma jadi alasan nih, "Kak, aku mau hadir dalam metaverse, saya main game di metaverse, kehabisan waktu di metaverse." Ya, ini mah jadi escape from reality ya teman-teman. Enggak. Tapi hadirlah di sana dengan batasan-batasan tertentu untuk menjadi media pekabaran Injil bagi orang-orang yang nggak percaya. Dan dengan cara itu kita bisa memenuhi amanat agung Tuhan Yesus dalam Matius 18 ayat 19 sampai 20. Dan yang kedua teman-teman, metaverse bisa menjadi media pemuritan yang efektif bagi next generation. Nah teman-teman, Kak Joshua perkirakan teman-teman yang nonton tayangan ini usianya Gen Z dan Gen A ya, yang lahir dengan dunia digital, yang lahir di tengah perkembangan dunia digital yang begitu luar biasa. Nah generasi kalian ini, generasi Z, generasi A, disebut sebagai digital native generation. Nah teman-teman, kalau teman-teman bilang, "Kak, aku ingin jadi berkat bagi generasiku," ya gunakan itu untuk menjadi media pemuritan. Gak cuma ngabarin Injil, kita juga dipanggil untuk memuridkan sesama lewat apa yang ada dalam diri kita, dalam hidup kita. Dalam hal ini, lewat metaverse, gunakanlah itu untuk menginjili teman-temanmu, memuridkan teman-temanmu. Jadilah terang, jadilah teladan di tengah dunia yang gelap ini teman-teman. Nah oleh sebab itu teman-teman, sekali lagi metaverse ini bisa menjadi alat yang begitu menguntungkan juga bagi pekabaran Injil dan kita sebagai komunitas orang percaya. Dan benefit lainnya ya ada gereja metaverse juga nanti ke depannya gitu teman-teman. Oke teman-teman, yang terakhir, beberapa takeaways yang bisa Kak Joshua berikan kepada teman-teman yang masih bergumul dengan metaverse. To be honest, ini masih dalam tahap development banget dan masih sedikit literatur tentang metaverse. Tapi ini ada beberapa hal yang bisa Kak Joshua bagikan untuk sampai sejauh ini. Yang pertama, metaverse bukanlah sesuatu yang
menakutkan. Jangan jadi orang yang paranoid gitu ya, ngeliat perkembangan teknologi sedikit langsung dikait-kaitkan akhir zaman. Lihat teknologi bagus sedikit langsung pikirnya Tuhan Yesus sudah mau datang gitu. Enggak juga ya teman-teman. Tuhan Yesus pasti datang kan. Cuma ya kita nggak harus jadi paranoid dengan perkembangan yang ada. Tapi perkembangan metaverse ini perlu disikapi dengan bijaksana dalam penggunaan dan perkembangannya. Kita harus punya hikmat nih, mana yang boleh, mana yang nggak boleh, mana yang perintah Tuhan, mana yang bukan perintah Tuhan. Di masa metaverse nanti teman-teman, kebenaran menjadi suatu yang semakin bias, semakin ngeblur lagi, makin gak jelas lagi. Orang-orang bisa mendefinisikan kebenaran mereka masing-masing. Itu sebabnya penting buat kita semua tetap grounded in faith, tetap bertahan dalam iman, tetap hidup di dalam firman, supaya kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Yang kedua teman-teman, metaverse tidak boleh menggantikan universe. Allah menciptakan dunia fisik yang ada bukan cuma supaya nanti kelak dia akan mati atau kiamat secara natural gitu. Enggak teman-teman, ada tanggung jawab bagi kita untuk hadir di tengah dunia fisik ini, dunia yang real, dunia yang nyata, untuk membawa perubahan. Minimal kita bisa membawa perubahan bagi ekosistem yang ada. Kita tahu ya sekarang lingkungan semakin terancam teman-teman, kesehatan lingkungan makin terancam, dunia dalam hal ini bumi kesehatannya semakin terancam karena banyak orang yang buang sampah sembarangan, banyak penebangan pohon di mana-mana. Dan teman-teman, kalau kita ada di dalam dunia ini, maka kita harus merawat dunia ini, bukankah itu yang diperintahkan Allah pertama kali kepada manusia untuk mengusahakan Taman Eden dan memeliharanya. Ini dalam konteks ini adalah ya Taman Eden adalah bumi ini yang ada sekarang saat ini teman-teman, dalam konteks ini. Itu sebabnya teman-teman, metaverse tidak boleh menggantikan universe, dan artinya kita sebagai orang percaya punya tanggung jawab untuk membawa perubahan. Sekali lagi, kita punya tanggung jawab untuk membawa perubahan bagi dunia fisik yang ada saat ini. Yang terakhir teman-teman, metaverse adalah Tuhan yang jahat tapi hamba yang baik. Nggak cuma metaverse, semua teknologi nanti ada apa lagi setelah metaverse, Kak Joshua nggak tahu. Ingat ini teman-teman, teknologi itu alat, jangan sampai diperalat oleh alat ya teman-teman. Jangan sampai hidup kita yang ciptain alat tapi kita diperalat sama alat yang kita ciptakan. Jangan sampai seperti itu teman-teman. Pergunakan alat yang namanya alat tuh dipergunakan sesuai kegunaannya. Jangan sampai kita justru kebalikannya, kita yang dipergunakan alat semau-maunya dia. Apalagi nanti kalau ada teknologi AI ya, artificial intelligence, yang bisa mempelajari diri kita. Nah jangan sampai kita diakal-akalin sama AI yang ada. Itu sebabnya gunakan metaverse, gunakan any teknologi yang ada dalam hidup kita seperlunya, sepenggunaannya aja. Itu aja sih teman-teman yang bisa Kak Joshua bagikan hari ini. Yuk kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan sama-sama hari ini. Biar firman ini menjadi perenungan dalam diri kami, supaya kami selalu ingat terus dalam menghadapi berbagai perkembangan yang ada, supaya kami nggak jadi orang yang gelap mata dan ikut arus saja, tapi kami punya hikmat untuk mempergunakan teknologi yang ada sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati adik-adik yang menonton tayangan ini, teman-teman yang menonton tayangan ini, apapun yang mereka sedang hadapi, Tuhan kiranya hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, berinkarnasi dalam hidup mereka, supaya mereka bisa menghidupi kebenaran firman-Mu dan mereka bisa menemukan-Mu di dalam segala aspek kehidupan yang sedang mereka hadapi hari-hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Haleluya. Amin.